kayak kotong dibayar untuk melakukan yang kotong suka begitu tuh. Iya ama, karena ada istilah tuh pekerjaan yang paling enak tuh adalah hobi yang dibayar tuh ama. Kalau ama dalam dunia freelancer tuh ada sonde yang orang bilang proyek thank you tuh. Pasti ada ya. Ada ya? Kalau beta pikir justru proyek thank you ini apa ya dia sebenarnya itu proses dari dimana kotong pun nilai dan kotong punya keteguhan hati itu diuji sih proyek thank you. Iya ya? Ya karena kan ada orang yang dia mungkin saat ini langsung punya duit untuk membayar kotong toh. Iya iya. Tapi dong tuh benar-benar kayak membutuhkan kotong pun jasa Oh iya. gitu. Tapi ini sudah ada di titik di mana ini orang nih siapa dulu kayak gitu. Oh. Nah, jadi sonde Oh sudah iya. kita baru ketemu 2-3 hari terus langsung thank you kayak gitu, gitu. Proyek 2M Jadi ama. guys, Makasih makasih. makasih. Nah, jadi itu kayak ketemu keteguhan hati. Jadi Iya ada iya. juga yang kalau memang ini orang punya ide, Hmm. kotong suka, ya kita pikir lu kan perlu bayar, dia apa kayak gitu. Iya iya iya. Nah, kayak baru-baru ada teman-teman yang minta kita bikin dia pun video klip dan kita rasa dia secara omong juga tong nyambung Oh kayak yang gitu atau pun di laut tuh kok ama? selera Yang itu orang ada selera tidur tuh potong beli ama foto. selera humor juga asik dan dia juga berpikir oke lah katong omong-omong tuh pasti nyambung lah kayak gitu dan Oh. katong juga lagi sama-sama bagaimana katong bisa bikin apa salah satu cara bertutur yang baru Oh gitu iya. yang beda lah untuk dikupas toh. Iya iya Dia iya. juga punya aliran musik eksperimental dia juga suka deh pun gaya-gaya yang eksperimental hitam putih ya. Dia udah connect sudah kayak gitu dan itu katong sudah perlu omong lagi katong sudah tahu Iya ini iya. orang yang katong rintis sama-sama Iya iya. itu. Memang proyek-proyek 2M nih ama. Memang ada, Oh, tapi ama lihat dulu. Ini orang nih kira-kira ke depan nih dia bisa bantu beta kembangkan di pung karir ke sonde. Jangan sampai proyek 2M habis hilang. ya saya pikir 2M ini juga tadi bilang dia terjadi kayak tempat investasi sosial sih Iya iya betul-betul ama. kayak gitu karena katong pikir ini salah satu cara katong bisa bangun jaringan tapi ini secara apa ya secara prasyarat yang kotong lisan yang kotong sudah pernah yang biasa pernah ngomongin dia tapi kotong beta sih jadi punya kayak variabel mengukur begitu tuh Iya iya. contohnya variabelnya oh ini orang ini asik nih salah satu kayak gitu ngomong Oh nyambung kayak gitu iya dan beta iya. suka dia karya Oh iya kayak gitu iya. itu variabel yang biasa ngomong di dia tapi itu kayak dia hanya di bepung dalam diri Oh terus iya. secara nilai-nilai untuk nilai-nilai tentang bagaimana dia bisa memandang satu konteks sosial tuh Iya itu iya. nyambung deh beta kayak Oh gitu-gitu tahu contohnya kotong ada beberapa konteks sosial yang kotong kayak pemahaman kayak benar-benar berbeda timur dan barat itu kayaknya beta langsung saya bisa tahu tertarik iya iya. Intinya satu dan satu visi lah ama ya. punya sikap terhadap salah satu konteks itu beta Iya iya suka. iya iya iya. Iya, Nah beta pikir oh ya sudah investasi sosial kayak gitu sih. iya betul. Kalau orang yang datang dan berasa kalau soalnya nyambung secara cerita dan secara humor juga kayaknya sudah X. X memang. Kalau ini ama, kalau gitu tadi kan proyek 2M. Kalau ada istilah beta bisa dengar tuh proyek egois tuh Kak ama. Nah ya, Salah satu contoh nih Bepung podcast ini kan sebenarnya proyek egois juga ama. ya, Kayaknya proyek egois ini kan kotong memenuhi kotong punya hasrat pribadi dan kadang itu kotong ya. punya pengorbanan juga banyak sih. Secara materi dan juga waktu segala macam. Kalau ama di dunia freelance pernah ke sana proyek egois. Kalau itu ada sebenarnya karena kita bilang bagaimana kotong punya menyeimbangkan antara dunia komersil yang tuntutan klien Heeh. dan dunia yang kotong ingin melakukan tanpa ada dorongan dari luar. Oh iya iya iya. Jadi kotong benar-benar ingin melakukan karena dorongan dari dalam diri. Iya Kayak betul betul gitu, ama. toh. Nah itu entah itu dorongan itu datang dari kotong baca buku kah atau Iya karena iya. dorongan karena kotong melihat sesuatu yang kotong pikir ini kotong harus buat. Nah itu Iya aja iya. kotong bikin. Iya iya. Kayak gitu-gitu sih dan tadi yang ama pakai bahasa egois kalau beta menyebutnya itu sebagai apa sesuatu yang kotong bikin untuk menyeimbangkan karena justru di nilai di proyek-proyek yang ama bilang egois itu justru Mhm. kotong menemukan arti
Kotong menemukan arti dari kotong pun diri sendiri, atau kotong menemukan arti dari kayak makna dari sebenarnya kotong ada di dunia itu untuk apa. Oh Beta iya, begitu, dan betul dia betul sih. lebih berguna untuk orang lain. Beta Mengerti, pikir itu dia ya. makna kotong temukan ketika kotong melakukan sesuatu yang dari kotong pun dalam diri, dorongan dari dalam diri, bukan Iya, karena iya. tuntutan dari klien, dari ini. Makanya Iya, beta iya. akan sangat senang kalau ketemu dengan klien yang dong tuh membebaskan ke kotong untuk Ah, iya. kotong punya konsep ini, beta tahu kakak punya kemampuan ini, coba kakak bikin bikin sesuatu tapi dari kakak punya ide atau dari kakak punya kemampuan. Betul, Nah itu betul. beta menemukan itu di beberapa klien, dan beta sangat sampai sekarang beta dengan dong masih masih awet kayak gitu. Iya ya. Kotong sudah bukan lagi sekedar klien, tapi kotong suka jadi teman-teman cerita. Iya, sampai begitu Am ya. Jadi Karena besok ada kayak gitu. Jadi dong tuh sudah tahu kalau bepung justru dong tertarik dan beta pun sikap dan beta pun cara bercerita lewat visual, dong pakai beta. Karena orang ada klien oh, yang suka titik-titik begitu. karena memang dong kasih kebebasan dan ama juga ketika ama buat itu kebebasan dong juga menikmati itu. Ya, Ya, kayak gitu-gitu. ama pun karya-karya dong menikmati. Wih, berarti Kayak gitu-gitu. Itu gue pikir itu sangat bahagianya tuh double-double, Pak. iya karena kotong Kayak kotong dibayar untuk melakukan yang kotong suka begitu tuh. iya ama karena ada istilah tuh pekerjaan yang paling enak tuh adalah hobi yang dibayar tuh ama. Asli. Ya beta dulu sonde pernah berpikir untuk jadi dosen, tapi ketika beta apa namanya melihat peluang segala macam dan beta suka untuk kayak tadi ama kan mungkin bantu masyarakat sosial dengan ama punya apa potret video segala macam. Kalau beta mungkin dengan ilmu yang beta punya begitu, yang beta bisa Iya, tak? pakai. Terkadang ada hal yang beta harus kritisi, beta tulis di media massa segala macam. Nah itu kayak ya ketong sama tapi di jalur yang berbeda lah begitu dengan cara yang Iya. berbeda. Di cara yang berbeda. Iya, iya, iya. Terus sekarang nih kan yang beta lihat nih ada satu ini beta baca berita katanya ada pekerjaan tuh yang sekarang ini banyak orang yang suka tuh adalah content creator. Kan beta Membuat lihat konten. orang yang ke kaget-kaget mau jadi content creator nih kan sebenarnya ke musiman karena YouTube segala macam sekarang ada hype sekali. Jadi orang kebanyakan mau jadi content creator. Dan menurut beta dong tuh sudah terjun di ini bidang. Di bidang konten. Kalau menurut ke mana dengan itu? Banyak orang yang menjadi content creator. Bahkan anak SD sekarang saya mau ditanya, cita-cita jadi apa? Mau jadi YouTuber. Itu ke mana Apakah di satu sisi kotong senang karena banyak yang mau tidak semua menjadi PNS, atau di sisi lain ini hanya ikut-ikutan ke mana? Kalau kalau beta sih soal soal pilihan atau soal kayak menjalani apa yang kau suka sih, selama itu soalnya merugikan orang lain ya, Iya, iya. saya pikir sah-sah sah. Iya. Ataupun ketika dia menjadi content creator untuk memenuhi dia punya kebutuhan pribadi, Iya, iya. menurut beta itu sah-sah saja kayak gitu. Dan Mhm. yang bagi beta perlu untuk kritisi atau pertanyakan ulang adalah ketika lu menjadi content creator tapi lu merugikan orang lain. Oh. Contohnya ada kalau konten lihat kan konten kreator ataupun konten kreator sudah mendidik Oh iya, iya. kayak gitu-gitu. Jadi ya rumahnya mendidik dalam artian pasti lu harus ada nilai-nilai yang lu bisa wariskan lewat konten toh. Iya, iya. Karena kan kalau lihat kayak konten-konten kayak contohnya ini Mbak Im Wong pun konten yang bagi-bagi uang tuh, Beta. bikin teka-teki terus bagi-bagi Mhm. uang tuh, Iya, iya. itu kan beta pikir itu salah satu konten yang soalnya mendidik gitu kan, atau kayak konten kreator kayak Uya kayak gitu-gitu yang harus urus orang hubungan percintaan Iya sih. selingkuh sana sampai, dan lo harus ada di tengah-tengah untuk menjadi juru selamat. Gue pikir itu soalnya mendidik kayak Iya, betul gitu-gitu. betul Ya justru kalau konten kreator kayak youtuber yang beta pikir dong kalau mengulas makanan gitu-gitu, Ah, nah beta pikir itu sangat mendidik. iya, iya, Nah iya. jadi kalau beta poin sih terserah lu mau ikut atau sonde, karena di zaman sekarang nih kalau kau mau cari yang originalnya agak susah. Iya sih, iya. Semua orang pasti akan bisa, entah dia mau jadi pengikut atau pencipta, dan di zaman modern saya pikir dia pun sekat atau tipis. Iya sih, Kalau betul kita cuman itu poin saja sih, lu pun Mhm. konten soalnya merugikan orang lain, Ah.
Dan lu konten harus konten yang bisa ada ada pola, ada nilai-nilai didik gitu tuh, mendidik publik, mendidik Iya, iya. orang gitu gitu, Iya, bukan iya. yang merugikan orang lain. Itu saja dari poin nama. Iya. Kalau mau ikut-ikutan kayak lu mau ini itu kayak, karena itu kan kita pikir sudah di revolusi sekarang 4.0 Iya. nih Iya, iya. media nih pasti jadi hal yang keseharian ya. Anak Iya, iya. ponaan dua orang di rumah sudah bisa pegang HP pada masih kecil-kecil, Iya. baru masuk SD tapi sudah bisa pegang handphone. Asli. Jadi terpikir sih soalnya apa sih, Iya. hanya bisa suka konten-konten yang model kayak contoh atau model konten-konten ini traveler yang pergi ke satu tempat, Mm-mm. tapi akhirnya lu menunjukkan sesuatu yang lu kayak orang ibu kota yang datang dan bikin Oh. tempat jadi tempat yang apa ya, ayo dong datang ke sini, ayo kapan lagi datang ke sini, tapi Ah, lu ada nilai-nilai yang lu wariskan ke situ. Ketika orang datang nih kira-kira dong harus tahu kultur masyarakat itu ke sonde iya, iya. gitu. Lu harus bisa tahu adat istiadat itu ke sonde, Ah, budaya iya, situ iya. tuh bagaimana Mhm. gitu. Nah itu yang harus dipikir, yang harus didorong ke situ sih. Berarti tidak masalah lu mau jadi content creator, tapi konten yang lu mau buat tuh berdampak ke sonde sebenarnya. Iya, Ah, berdampak ke sana secara secara publik ya, dia harus ada iya. nilai-nilai didik lah kayak gitu kan. Atau Memang kalaupun lu mau menghibur juga ya itu justru lebih bagus, tapi jangan menghibur yang kayak konyol, maksudnya iya konyol sih. tapi kayak mendidik begitu kan. Iya, iya. Kayak dulu ada acara tuh yang datang di satu destinasi wisata, bawa kamera lengkap, pakai drone segala macam, hanya begitu sah. Hmm, Terus apa iya. di punya esensi segala macam. Hmm. Eh, Jadi ketika sih mungkin sekarang sampai 5 tahun ke depan nih konten pariwisata ke iya, atas nama pariwisata pasti akan sangat kencang ya. iya, iya. Labuan Bajo jadi super premium, dipikir dia bisa jadi pisau bermata dua ya, kayak gitu. Satu Mhm. sisi dia bisa menghidupkan masyarakat situ, tahu masyarakat yang mana ya. Ah, Mungkin akan lari di elit-elit pejabat dong. iya. Tapi yang paling parah adalah maksudnya bagaimana itu tempat bisa, istilahnya dia bisa juga merangkul orang-orang yang di situ. Biasanya pernah ke sana tapi waktu kita lihat waktu dia sempat viral bagaimana itu foto Oh, komodo, iya, iya. dia berdiri palang itu Oh, iya. mobil Iya. truk tuh. Iya, iya. Nah, itu salah satu Pesan lah. selain tanda, iya salah satu tanda alam atau pesan juga bahwa dong Mhm. dapat persetujuan Iya, iya. gitu. Iya sih, Ama. Itu kayak ya memang pisau bermata dua, dan bagaimana ya, bagaimana supaya memang sekarang amat trennya itu kan selama pandemi ini lihat kayak kemarin ada WFB, work from Bali. Kemudian Itu justru eh, aduh, paham lah. ada lagi ama bergeser lagi beberapa bulan ini sebelum pandemi semakin meningkat nih, ada tren di mana artis-artis tuh ke Labuan Bajo pakai kapal pesiar segala Nah macam. itu Memang itu menjadi perdebatan panjang, tapi ya kotong. berarti tapi dong larang orang mudik, Nah, jadi itu dong larang pelik orang sih. mudik pasti artis bisa. Tadi kan beta singgung soal content creator tuh. Jadi maksudnya kayak ama sebagai seorang freelancer, misalkan ada pendengar nih yang mau jadi freelance, kira-kira modal utamanya tuh apa ama? Skillnya. Modal utama dari dia punya freelance saya pikir dia punya keteguhan hati. Oh, Karena skill pasti skill 5 tahun belum pertama ama ya? tuh dia punya keteguhan hati akan diuji. Nah, Oh, berarti lu harus siap mental lo jadi loh. ya keteguhan hati dulu dia tuh siap loh ketika tiba dia uang sampai ada, dan Ah, kira-kira kalau uang sampai ada lu strategi apa iya. gitu. Ah, Jadi keteguhan hati dipikir paling paling penting sih. Dan dia yang siap misalnya tiba-tiba nanti ketika dia tuh klien membatalkan dia punya kerja ah, sepihak ah, sepihak kayak gitu-gitu, dan dia tuh siap misalnya tiba-tiba nanti pas mau klien mau kasih kerja tapi dia punya nilai kontrak itu sekian, tapi nanti dia terima cuma sekian, sudah sama oh, nilai kontrak. Nah kayak gitu-gitu tuh dia siap misalnya. oh, Nah, itu yang berpikir keteguhan hati itu harus siap. Nah, proses-proses yang begitu itu akan membentuk atau menempah dia tuh akan lebih kuat ketika ah, ketika dia hadapi hal-hal yang lebih sulit lah ya. iya, iya, iya. Soal tabungan, soal
komunikasi dengan klien itu tuh masalah jam terbang, Oh iya. kayak gitu. Tapi yang paling penting lu punya hati siap kosong. Keteguhan hati ya. Ya, Iya, keteguhan hati yang sih harus. yang kedua mungkin skill ama ya. Pikir orang freelance tuh harus punya skill. Ya, betul. Skill tuh harus skill. Dia skill harus di atas para pekerja pada umumnya Iya, rata-rata betul. ya, dia harus Betul ama. memiliki kemampuan di atas rata-rata ya. Iya. Ke Jadi kemampuan melakukan hal-hal yang multi ya, Mhm. multi talent ya. Jadi lu harus bisa membuat laporan keuangan sendiri, Ah, lu harus bisa foto sendiri. Kayak beta sekarang foto sendiri, tulis sendiri, ah, edit sendiri, kayak ah. gitu-gitu tuh. Nah itu tuh kan kalau dulu satu profesi, saya kan hanya Iya, iya, editor iya. foto, atau Iya, lu hanya editor video, sa. iya, Tapi iya. apakah lu bisa ambil gambar? Ah, Belum betul, betul. tentu. Betul ama. Tapi kan kalau beta kan sepaket, Ah, mau ah. beta desain, bikin ini, beta bisa. Mau bikin layout buku, beta bisa. Ah, ah. Foto bisa, Iya, iya. video bisa, bikin Mhm. film bisa, kayak gitu-gitu tuh. Ah, Atau iya. multimedia bahkan Iya. bisa. Menulis sedikit-sedikit, nah kayak gitu-gitu tuh. Jadi harus Itu punya kan semua tuh ya. ya harus. Walaupun nanti ketemu akan tajam di salah satu ya kayak Iya. gitu. Kayak misalkan ama kan berawal dari fotografi toh. Iya, Terus ama melebar-melebar, harusnya oh beta sonde apa? Ternyata fotografi ini beta bisa ke buat video pendek segala macam, film pendek, iya. kemudian bisa juga oh klien minta laporan keuangan beta bisa buat segala macam tuh. Nah, Nah, kayak itu gitu-gitu. kan berproses sambil belajar begitu ya. Iya, iya, kayak gitu-gitu sih. Berarti Skill betul ama untuk kasih ingat beta. berarti pertama keteguhan hati, yang kedua skill, Iya, kalau ketiga jaringan, betul kusone am. bisa. Bisa ya. Ya, jaringan. Berpikir kalau Jaring. seorang freelancer tuh kalau tidak punya jaringan, dia akan sepi job ama. Betul. Karena beta tahu ama tuh jaringan banyak dong makanya. Iya sih, cara cara bangun jaringan juga saya pikir semua punya metode masing-masing ya kayak Iya. gitu sih. Kalau beta sih bangun bangun jaringan dia punya asasnya jangan atas asas profit kayak Oh, gitu. iya. Orang kan kadang bangun jaringan nih suatu saat dia pikir nanti dia akan kasih bekerja. Beta sonde, beta bangun jaringan karena beta suka saya dengan ini orang karena Oh, dia punya karakter menarik, dia omong nyambung, terus dia punya pengetahuan, Beju punya pengetahuan, gotong saling ah, bertukar, betul betul. kayak gitu-gitu. Iya, Kalau iya. profit sih saya pikir itu selalu ada sih Itu kalau gotong menyusul lah. setia nih. Penting kawan-kawan, kayak ada teman-teman yang bilang, dia bilang, ini Des, beta pun teman mau ke Kupang tuh, contohnya beta teman dari Jogja, Ah, ah, beta teman dari mau ke Kupang, dia mau ke sini, nanti tolong cariin gas JCI ya. ah, Nah ah, beta ah. kan paling soneng dengan teman, oh siap, kayak gitu-gitu sah. Cari Iya sih. CI, nanti datang bilang, bawa kok minum kopi sedikit, ya sudah jalan-jalan sudah. Antar keliling Kupang, kayak gitu-gitu, dia senang, oh siap. Begitu-begitu saya pikir, karena berpikir sih setiap orang pasti punya dia pun apa Cara. jalan hidup masing-masing Oh, ya iya, iya, yang dia iya. gariskan sendiri ya. Jadi soalnya usah kayak bangun jaringan tapi kayak berpikir suatu saat pokoknya noting tulus lah berkawan deh orang tuh noting tulus Iya, kayak gitu betul gitu. betul. Artinya kau bergaul akrab dengan semua orang, nanti Iya, jaringan tuh akan ada di sendirinya lah. iya, iya, Tiga modal itu menurut beta untuk jadi freelance paling utama lah. iya. Kayak beta juga ama di be punya pekerjaan sekarang juga. Itu tiga hal tuh sebenarnya sun bisa dipisahkan juga. Mm, Hmm. mm, Kayak mm, mm. misalkan beta boleh banyak ilmu dalam kepala, tapi kalau beta sonde turun pi masyarakat dan beta sonde aplikasikan ya omong kosong. Iya, betul. Kalau beta sih menganut kalau di beta kan bergaul dengan beberapa teman-teman di sini juga dong, seniman juga toh jadi Aha. eh, ada beberapa seniman yang memang dong sangat suka sesuatu yang istilahnya seni murni Hmm, 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 hmm. gitu. Ada juga teman-teman di sini yang dong tuh sangat terapan sekali. Jadi Aha. bikin karya seni itu ya lu harus berdampak dengan masyarakat kayak gitu-gitu. Oh, Nah, tapi beta lebih cenderung ke teman-teman yang di seni-seni terapan itu. Jadi ya beta mhm. beta beta pikir ya sesuatu yang lu bikin entah itu seni, entah itu ilmu yang di kepala, Mhm, mhm. entah itu lu akademisi sekalipun, itu Mhm. lu harus punya sesuatu yang berdampak pada Betul ama. masyarakat karena lu membentuk itu sudah lu membentuk pengabdian so kayak begitu. Iya, iya. Jadi Jangan kayak ama bilang ya memang betul sudah betul
bikin sesuatu ya harus berdampak dengan orang. Karena kalau beta masih sangat percaya itu sih. Iya sih. Kotong son bisa hanya berkarya untuk kotong pribadi, khusus untuk be punya pekerjaan namanya. Banyak Iya, orang yang akademisi dan hanya menumpuk tulisan di jurnal segala macam, tidak ketika tanya ini dampaknya untuk masyarakat apa? iya, dia Tidak hanya tidak sekedar tahu. akan tulisan di atas kertas, kayak Iya, gitu-gitu. Dan kalau beta pikir salah satu kelemahan dari para akademisi adalah bagaimana lu membumikan lu punya pengetahuan kayak gitu. betul betul lama, betul. Ya bagaimana ini pengetahuan ini bisa dia tuh sampai di bumi dalam artian tanda kutip di masyarakat ya. Iya, iya, betul lama. Kayak gitu masyarakat pun katong harus bagi lagi pakai kacamata kelas. Iya, Masyarakat iya, bawah, iya, kelas iya, bawah iya, itu iya. beta masyarakat kelas menengah itu dong akses ekonomi dan akses pendidikan pasti dong dapat, apalagi masyarakat atas. Iya, iya. Kalau beta sih definisi masyarakat itu adalah masyarakat kelas bawah. Beta selalu Iya, selalu iya. karena kan dong yang secara ekonomi dan akses pendidikan dong kan kurang Hmm, kayak hmm, gitu hmm, kan. hmm. Hmm, Jadi hmm. ya ketika pengabdian dari akademisi dong harus membumi pada masyarakat-masyarakat kelas bawah, rakyat-rakyat jelata, kayak Iya, iya, gitu-gitu. iya. Kaum-kaum marginal. Hmm, Itu sih hmm, beta hmm. pikir dia langsung terapannya ke dong. Iya, iya. Jadi ama omong ini be jadi ingat yang ama pernah cerita beta dulu. Mm-mm. Ini foto yang menang Pulitzer. Pulitzer tahun 92. Yang foto Mm-mm. yang ada gagak dengan apa? Anak Iya, kecil yang mau mati Kevin tuh. Carter. Kevin Carter. Ah, Mm-mm. be ingat itu foto karena setelah dia menangkan itu gelar kan itu Pulitzer. Pulitzer itu kan dia bunuh diri tuh ama. Iya. Karena sebenarnya di situ tuh ini beta mau arahkan begini ama bahwa lu harus tentukan pilihan. Memang kotong hidup tuh kan penuh dengan keputusan sebenarnya. Iya. Kayak Kevin Carter waktu itu dia mau selamatkan itu anak atau dia Anak mau atau foto. abadikan itu momen dan anak-anak yang lain tidak kelaparan lagi. Mm-mm. Kalau menurut ama itu foto berdampak juga ya untuk banyak orang juga ya meskipun dia bunuh diri. Ya, apa ya, kalau kalau itu fotonya sudah banyak banyak diulas ya. Dibahas ya. Dan iya, dan dia selalu pro kontra ya. Iya, iya. Tergantung dia diulas oleh siapa. Kalau Hmm. diulas oleh para aktivis, Mhm. maka itu foto jadinya salah. Karena orang akan tanya, setelah foto lu bikin apa? Oh, Barang iya, iya. lu tolong kosong deh. Itu dari kacamata aktivis. Dia kan diserang paling banyak kan dari para aktivis itu kan. Ah. Itu yang bikin dia stres dan akhirnya dia bunuh diri. Tapi saya tahu kalau itu anak ternyata diselamatkan juga kayak gitu kan. Oh, diselamatkan juga ama ya? Atau diselamatkan juga. Nah, dia Oh, tahu dia sudah mati kayak gitu-gitu. Nah, oh, tergantung dia mau ulas mana. Kalau dari bidang kacamata, aha. yang harus lu lakukan adalah karena kotong posisinya sebagai seorang fotografer, Iya, iya. tapi kotong juga adalah seorang manusia. Iya, iya. Sebelum kotong jadi fotografer, ya kotong adalah seorang manusia. Iya. Jadi yang harus kotong lakukan dulu, kalau beta pasti dia akan tolong tuh anak. Oh, Kalau diberikan sebuah pilihan atau keputusan, dia iya, akan iya. tolong tuh anak duluan. Iya sih. Walaupun nanti ketika ada orang yang memilih, soalnya beta akan foto karena dengan beta foto ini akan menyelamatkan, Banyak. akan dipakai di mana-mana Iya, dan ini iya. kemana-mana. Kalau beta akan ambil pilihan-pilihan yang itu sih. Dan dia selalu jadi pro kontra sih, Am. Iya, iya. Termasuk mungkin yang tadi poin tadi ama bahwa dari kejadian itu sebenarnya kau tuh kadang harus ambil pilihan yang sulit. Iya, sangat sulit. Dan kayak misalkan beta memilih jadi akademisi, ama memilih jadi freelancer itu kan pilihan juga sebenarnya. Dan ketika kotong memilih sesuatu tuh kotong harus siap dengan konsekuensi yang Iya, kotong harus resiko-resiko ya yang ada. risiko yang harus kotong ini ambil. Ya, resiko pasti ada sih, Ama. Iya, Pilihan ini, kau mau pilih yang menurut kau itu resiko paling benar pun, iya, resiko pasti ada. pasti risiko. Iya. Wih, kotong su omong banyak nih ama. Kan senang, pokoknya kan bertukar pengalaman lama karena Iya, lama itu senang ngobrol-ngobrol kayak begini toh. iya. Biasa kalau ngobrol begini kan kita nyambung di Ama, di Reza. Nah, bye suku ama. Begitu juga Am. Ah, Thank you nanti berkotong cerita lah. Aman, beta tunggu kabar sa. oke. Ya. Bye, salam salam semua di ini kantor situ. Kak Ingki dong. Aman, aman. Ah. Thank you.
ya mas. Oke, siap-siap.